Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mulai PowerPoint saya dengan gambar yang sangat kita kenal. Gambar yang sedang viral pada masa-masa ini. Coronavirus, virus corona. Makhluk kecil ini telah membuat orang dari berbagai bangsa dikabarkan mengalami kebangunan rohani. Mereka menyembah dan meninggikan Tuhan. Saya mau katakan bahwa apakah Tuhan sengaja membuat kondisi seperti ini supaya orang-orang meninggikan dan memuliakan Dia? Eksistensi Tuhan itu bersifat aktif dan murni. Dalam bahasa Latinnya actus purus. Maksudnya keadaan atau being Tuhan itu bersifat kekal dan tidak berubah. Tidak seperti para dewa yang semakin kuat dan hebat jika semakin banyak orang yang memuja mereka. Itu seperti digambarkan dalam film Clash of the Titans. Atau seperti tokoh Tinkerbell dalam film Peter Pan. Dan tokoh Jack Frost dalam Rise of the Guardians. Mereka akan memudar karena jika semakin sedikit anak-anak yang mempercayai keberadaan mereka. Tuhan tidak berubah kalaupun tidak ada manusia yang memuliakannya. Tuhan tidak akan kekurangan apa-apa sekalipun tidak ada manusia yang meninggikan namanya. Apapun yang dikerjakan manusia tidak mengubah, tidak menambah atau mengurangi keadaan atau being Tuhan. Tentu Bapak Ibu bertanya, kalau begitu buat apa kita memuliakan dan meninggikan Tuhan? Toh itu yang diajarkan dalam kekristenan. Bapak Ibu, saya mulai dengan begini. Kekristenan adalah upaya kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sesudah Dia berinisiatif memperkenalkan diri kepada kita, kita tidak dapat memahami Tuhan jika Dia berdiam dalam kemuliaannya. Yang disebut dengan konsep transenden. Namun Tuhan yang maha tinggi telah berkenan merendahkan diri menjadi manusia sama dengan kita dan tinggal di antara kita. Itu yang disebut imanen. Maka semakin kita membangun hubungan pribadi dengannya, semakin kita mengagumi Dia. Lalu hati kita bersyukur dan mulut kita penuh pujian. Jiwa kita tergugah untuk meninggikan dan memuliakannya. Seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 97 ayat 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Atau seperti para murid yang merasa kagum bercampur takut berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 4 ayat 41 mencatat hal itu. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen yang sungguh memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan pasti gemar memuji dan meninggikan Tuhan. Karena Tuhan memang layak dipuji dan ditinggikan. Jadi kekristenan tidak dimulai dengan keharusan-keharusan, aturan-aturan untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tapi mulainya dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yang dengan sendirinya secara otomatis akan membangun kekaguman kita, dan dengan ketulusan hati kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita mengekspresikan kekaguman kita padanya? Tentu saja melalui seluruh aspek kehidupan kita.
kita dapat meninggikan dan memuliakan Tuhan kita melalui, paling tidak ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, melalui cara kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana meninggikan dan memuliakan Allah? Jangan memakai tubuh kita untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Bukan sebagai alat-alat kejahatan. Bukan sebagai alat pemuas keinginan diri sendiri. Lalu cara kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan? Dengan mempersembahkan talenta yang dipercayakannya kepada kita. Orang yang bisa membuat karya sastra, karya musik, dan nyanyian, lukisan, tarian, tata busana, tata boga, dan sebagainya. Itu semua bisa dipakai untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk membangun kemah sucinya. Mereka punya talenta-talenta yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengekspresikan rasa kagum mereka pada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita dapat meninggikan dan memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur dalam segala situasi lewat sikap dan perkataan. Omong kosong kalau kita bilang kita memuliakan Tuhan, tapi dalam hidup kita yang ada, yang keluar dari mulut kita hanya keluhan. Bagaimana itu relevansinya? Memuliakan Tuhan dengan mengeluhkan hidup. Berarti kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu pemelihara yang hebat. Jadi ucapkan syukur dalam segala situasi. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Lalu cara berikutnya untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan adalah memperlihatkan cara kita mengerjakan tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita dalam kualitas seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu yang bekerja dalam bidang kesehatan, bekerjalah seperti untuk Tuhan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di masa-masa sulit ini. Mereka merelakan kehilangan hak pribadi dan keluarga karena berjuang untuk memulihkan kondisi bangsa Indonesia. Mereka melakukannya seperti untuk Tuhan, yang terbaik. Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang bekerja atau yang berprofesi sebagai TNI, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Yang menjadi pengusaha, bekerjalah atau lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Itulah cara kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Lalu saya batasi sampai 5 saja. Bagaimana cara kita meninggikan dan memuliakan Tuhan? Yang kelima adalah dengan melibatkan diri kita dalam pemberitaan Injil. Ketika kita melibatkan diri kita dalam penginjilan, banyak aspeknya, pendanaan atau kita pergi sendiri atau lewat cara apapun, kita sudah meninggikan dan memuliakan Tuhan. Jadi diingatkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ketika kita meninggikan Tuhan atau memuliakan Tuhan, mulailah dengan membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Kita punya banyak waktu di masa-masa sekarang ini. Ketika kita menjalin hubungan dengan Bapa kita, ada keakraban, ada kesenangan dalam diri kita, akan muncul kekaguman, dan dari sanalah secara otomatis
ada kata-kata yang memuliakan Tuhan, ada sikap perbuatan yang memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Orang lain akan melihat bahwa keseluruhan hidup kita selalu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kami, karena Tuhan adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada apapun yang dapat kami buat untuk mengubah itu. Namun kami mau terlibat dalam segala apa yang Tuhan lakukan melalui hidup kami. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami mau kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami, melalui perkataan, sikap dan perbuatan kami, orang lain melihat bahwa kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang layak dikagumi dan layak dipuja. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarnya, dan biarlah kami bukan hanya dapat menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.